Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Garden City ya, yang saya tahu, yang pernah saya alami, yang bagaimana saya mengatasinya gitu ya. Jadi buat teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu selalu sehat ya. Saya juga selalu sehat, tambah ada perkembangan baiknya terus sampai sembuh total gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semuanya di sini itu pengennya itu sembuh total gitu ya, cuma satu, sembuh total, itu saja. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang baru tahu channel Aslamku ini, silahkan kalian subscribe dulu di bawah dengan cara klik ya. Di bawah ini ada tulisan subscribe, tinggal klik cuma satu kali. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit ya tentang seperti biasa asam lambung Garden City. Dan ini ada teman kita ya, salah satu teman kita yang minta dibuatin video ya. Jadi ini Kak, tolong buatin video khusus bagaimana cara penanganan, penyembuhan dan perawatan lambung luka, iritasi, meradang karena penebalan dinding gaster atau gastritis, please, karena saya lagi alami ini dan jarang banget saya nemu pembahasan tentang lambung luka karena penebalan dinding gaster, gastritis, lambung luka, iritasi atau meradang. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini intinya suruh bahas tentang penyembuhan, perawatan lambung luka atau iritasi atau yang biasa disebut gastritis ya, yang tentunya gastritis kronis ya. Kalau gastritis yang bukan kronis itu kan cuma sebentar, kalau yang lama nggak sembuh-sembuh itu biasanya gastritis yang kronis gitu ya, sifatnya kronis. Nah untuk saya ya, memang saya itu gastritis ya, saya itu penderita gastritis, bukan asam lambung. Saya itu gastritis, peradangan pada lambung. Nah, dan saya ingin bahas sedikit ya tentang penanganan, penyembuhan dan perawatan lambung yang luka ya, dari saya parah sampai sekarang ini. Saya memang belum 100% total ya, total itu ya. Kalau sudah 100% total itu udah nggak ngerasain apa-apa, udah kayak seperti dulu lagi ya. Tapi saya di sini saya beritahu dulu kalau saya itu memang belum 100% ya, mungkin 90-95% lah ya saya ya. Tapi udah jauh lebih baik daripada dulu. Kalau dulu wah rasanya nggak karuan ya, yang dinamakan gastritis kronis itu wah menyiksa banget ya, apalagi terutama di bagian perut ya. Perut itu rasanya nggak karuan ya di bagian perut. Dan penanganan penyembuhan sebenarnya itu ada di video saya sebelumnya itu ada. Kalau kalian itu memahami ya, dipahami dulu, jangan buru-buru tanya, kalian pahami dulu ini penanganan apa, ini penanganan apa ya. Jadi saya akan ulangi lagi. Jadi di video Aslamku ini saya itu cuma ngulang-ulang saja untuk teman-teman yang baru nonton atau yang baru menemukan channel Aslamku ini biar tahu gitu ya. Apalagi yang baru-baru saja kena gitu ya. Untuk penanganan sih yang penting kalian pahami dulu 3 pola hidup sehat dan tantangannya. Nah, untuk penanganan biasanya awal sih ke dokter dulu ya, pakai obat dokter dulu, turutin apa kata dokternya, terus pantangannya juga dari dokternya itu bagaimana, kalian turutin dulu semuanya ya, sampai kalian itu benar-benar merasakan apakah yang kita ngikutin dokter itu bagaimana perubahannya gitu ya. Kalau saya dulu saya ngikutin dokter, udah saya pokoknya ada apa yang dikatakan saya ikutin, dan saya hasilnya malah tambah gak karuan ya. Mungkin karena obatnya itu nggak cocok di saya, atau lambung saya lagi lagi iritasinya ya, lagi marak-maraknya gitu ya. Jadi dikasih obat tuh malah tambah nggak karuan saya ya.
Jadi bukan obat dokternya yang jelek, karena itu saya periksa di dokter spesialis penyakit dalam ya. Itu saya yakin obatnya bagus, tapi mungkin lambung saya yang tidak, ya mungkin sedang nggak ya karena sakit ya, karena sakit ya, karena lambungnya itu belum bisa menerima obat itu ya menurut saya. Kalau cuma asam lambung biasa mungkin langsung sembuh ya kasih obat itu menurut saya. Untuk penanganan pertama pakai obat dokter dulu, 3 pola hidup sehat dipahami, jaga pantangan-pantangannya, asam, pedas, santan ya, yang digoreng. Nah ini gastritis itu paling benci dengan hal yang digoreng sebenarnya ya, sebenarnya. Tapi kita itu ndablek pengen ya, karena nafsu makan kita itu akan berkurang kalau kita melupakan makanan yang digoreng. Bener gak sih? Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Nah untuk penanganannya itu ya, penanganannya terus minumnya air putih hangat terus, jangan minum yang lain-lain dulu. Pokoknya gastritis itu beda dengan asam lambung, itu beda ya kalau menurut saya gastritis, karena pas saya juga gastritis gitu ya, itu yang saya alami ya. Jadi penanganannya cuma gitu itu aja. Yang penting kalian 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, asam, pedas, santan yang digoreng. Nah itu hal yang dibenci oleh gastritis kronik, karena kalau kalian melanggar langsung perut kalian perih, begah, rasanya nggak karuan ya, dan itu lama untuk menghilangkannya ya. Nah penanganan jadi gitu saja. Terus olahraga, apakah perlu olahraga, berjemur itu perlu ya, olahraga ringan lah, jalan-jalan gitulah. Kalau belum kuat ya jalan di dalam rumah itu juga nggak apa-apa. Kalau mau berjemur ya berjemur gitu ya, sambil jalan-jalan. Sebenarnya jalan-jalan sambil kena sinar matahari itu bagus ya. Terus perawatan lambung itu sebenarnya ya luka atau iritasi itu sebenarnya simpel ya. Sebenarnya simpel ya, yang saya katakan tadi, 3 pola hidup sehat ya, pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Dan itu biasanya ya, gastritis ini itu tidak ada hubungannya dengan pikiran biasanya ya, dengan pikiran yang stres itu biasanya penyebabnya bukan itu ya, karena makanan kita, terus minuman kita yang nggak sehat, terus kita merokok ya. Ini merokok juga dibenci dengan gastritis ya. Penderita gastritis itu lambungnya itu benci asap rokok ya. Loh, kok bisa mas? Kan asap rokok kan masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Coba kalau kalian tarik nafas, kalian hirup udara ya, itu perutnya ngembang nggak? Nah itu yang ngembang itu pasti ada udara yang masuk atau oksigen yang masuk ke perut, pasti ada ya. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian beda ya nggak apa-apa, karena orang itu berbeda pendapat, itu nggak apa-apa. Nah terus penebalan dinding gaster ya, penebalan dinding gaster itu saya juga nggak paham ini penebalan dinding gaster itu bagaimana. Kalau menurut saya sih itu seperti sariawan ya, malah dindingnya itu terkikis, terus jadilah sariawan. Itu kan di dalam lambung ada apa itu, lapisan yang dinamakan apa itu ya, saya lupa ya, ada lapisan ya, kalian tahu lah mungkin, yang tahu namanya coba kalian komen, namanya itu lapisan apa yang bisa, benar saya lupa, lapisan lambung, pokoknya dia itu ada lapisannya di lambung. Nah itu lapisannya itu terkikis ya, terus di dinding bukan lapisannya, kan lapisan udah terkikis, terus di dindingnya itu dia muncul seperti sariawan gitu. Nah itu yang dinamakan gastritis. Loh kok tahu mas? Padahal saya tidak pernah endoskopi ya, karena teman-teman saya juga banyak yang sudah endoskopi, dan saya pahami itu semua, saya pelajari itu semua bagaimana ya, ternyata begitu. Saya juga pernah USG, dan kata dokter itu dinding lambungnya itu tidak rata atau tidak normal ya, belum normal atau tidak normal, karena ada luka ya, karena ada luka, ada iritasi ya. Terus masalah penebalan dinding gaster itu saya nggak paham
Yang tepat itu terkikis, lapisannya terkikis, terus dia muncul seperti apa itu, iritasi ya, seperti sariawan lah. Kalau kalian sariawan di mulut, coba kalian lihat lah, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk penyembuhannya ini ya, untuk penyembuhan memang kita harus sabar ya, sabar, ikhlas, pasrah saja. Memang rasanya nggak karuan ya, perut rasanya nggak karuan. Saya dulu itu perut rasanya perih, kembung, begah, kaku, wah rasanya nggak karuan pokoknya ya. Sampai saya itu nggak kuat ya, sampai hampir nggak kuat, saking perutnya itu kayak, saya pikir itu perut saya itu busuk di dalam ya. Rasanya nggak karuan. Itu nggak cuma kadang-kadang saja, itu terus ya, 24 jam saya alami itu. 24 jam saya alami itu, coba bayangkan ya. Mungkin ada yang sama dengan saya, tapi di apa itu, di grup ya, itu sering ada yang buat postingan itu dia sama seperti saya, tapi kalau saya kasih saran ke dia, tapi dia itu nggak mau menurutin saran saya ya. Ya terserah lah ya, karena saya juga nggak maksa, karena kan tiap orang beda-beda. Dan itu pun saya bukan cuma satu kali ngasih saran, saya kasih saran, soalnya dia bikin postingan terus, itu sama seperti saya yang saya rasakan. Ulu hati mengganjal, perut mengganjal, perih, panas, begah, kembung, pokoknya nggak karuan rasanya. Itu 24 jam non-stop ya. Hilangnya itu pas tidur saja. Itu yang dinamakan gastritis kronis ya. Untuk gastritis dan asam lambung itu beda. Kalau gastritis itu ada perih ya, identiknya dia itu ada perih ya, perih, pokoknya ada perih lah, ada perih, ada rasa nggak nyaman di perut terus ya, pokoknya identiknya di perut dia, di perut. Yang kalau yang lain-lainnya itu kan ya sensasi yang menyusul ya, menyusul atau bukan atau dari anxiety itu juga bisa ya, dari pikiran itu juga bisa. Jadi untuk mengatasinya 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, kalian pelajari 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya, terus lakukan terapi dengan obat dokter atau pakai herbal, terserah kalian. Yang penting obat atau herbal itu kalian itu merasa cocok ya, kalian itu merasa cocok, oh saya merasa cocok, agak enakan, terusin ya. Kalau kalian pakai obat herbal apa terserah, entah itu harga berapa, yang penting kalian kira-kira saja, kira-kira itu kalian konsumsi, kalian beli itu sekiranya kalian kuat ya, kalian mampu ya. Kalau misal obatnya mahal mas, saya nggak mampu, ganti yang lain. Obat itu nggak harus mahal ya, obat itu nggak harus mahal ya. Untuk masalah makan, nah ini saya bahas sedikit ya, masalah makan. Durasinya semakin panjang nggak apa-apa, yang penting kalian paham ya. Untuk masalah makan, nah itu yang saya katakan tadi, yang berminyak itu sangat dibenci oleh gastritis ya, sangat dibenci sekali yang makanan yang berminyak sebenarnya. Tapi ya kita suka apa ya, suka ndablek gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini yang saya tekankan lagi, gastritis benci dengan hal yang digoreng atau makanan yang digoreng, terus yang pedas, yang asam, yang bersantan, yang dingin. Nah gastritis itu benci dengan itu semua. Coba saja kalau nggak percaya. Terus masalah pikiran itu juga perlu diimbangi gitu ya. Pikiran harus los saja, udah masa bodoh gitu saja pikirannya, udah itu saja masalah pikiran. Terus masalah pola hidup, jangan merokok ya, tidur jangan malam-malam ya. Terus pikiran atau pola hidupnya itu dirubah, bagaimana pola hidup kita bisa berkualitas ya, olahraga, terus sering makan buah-buahan juga ya. Terus pokoknya diatur lah ya, bagaimana pola hidup sehat yang bagus itu bagaimana gitu ya. Kalian enaknya bagaimana? Jangan kalian terus begadang, merokok, ngopi apalagi. Gastritis juga benci dengan kopi, teh, itu benci ya dia. Pokoknya gastritis itu suatu penyakit yang kronis ya, yang kronis itu pokoknya lama. Dia itu jengkelin, nggak hilang-hilang, terus nempel. Nah kita itu harus butuh kesabaran, ikhlas, udah lakuin saja ya, entah itu apa saja sensasinya. Itu yang saya alami. Nanti lama-lama kalian dengan seiring kalian melakukan 3 pola hidup sehat dan terapi herbal atau obat, kalian tambah membaik dikit-dikit ya, seperti saya dikit-dikit. Kalau saya dalam kategori yang
prosesnya lama, ada yang cepat ada yang lama ya. Jadi gitu untuk gastritis begitu ya. Mungkin saya akan bahas lagi karena kalau dibahas terus itu lama ya, kalau dibahas secara keseluruhan itu lama. Ini saya bahas yang saya ingat saja. Dan itu ya, intinya ada dinding lambung, mukosa. Nah, namanya mukosa lambung. Saya lupa ya. Mukosa lambung itu terkikis, terus di dindingnya itu terjadi iritasi. Nah, itu pokoknya kalian harus hati-hati masalah makan, masalah pola hidup, merokok itu jangan dulu ya. Kalau bisa sih jangan dulu penderita gastritis. Kalau asam lambung atau GERD itu mungkin itu nggak terlalu berefek ya, kalau karena kan di lambung tidak ada luka, tidak ada iritasi. Nah, terus bagaimana Mas untuk mengetahui apa itu ada iritasi atau tidak? Saya bahas di video selanjutnya. Gitu saja ya, mengingat durasinya semakin panjang. Oke, gitu saja berarti saya bahas di video kali ini. Semoga teman kita yang satu ini nonton dan paham ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, silahkan komen di bawah. Mas, saya belum paham ini, saya akan bahas ya. Saya akan bahas terus biar kalian tuh segera paham ya apa yang saya sampaikan itu ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat ya, mungkin dan ada kesalahan dalam kata-kata saya atau penjelasan saya, mohon dikoreksi gitu ya. Karena kita itu sama-sama belajar, sama-sama edukasi gitu ya. Sama-sama belajar lah ya. Jadi enggak saya terus menggurui kalian tuh enggak. Ini cerita saya yang saya tahu, bukan saya menggurui kalian. Oke, jadi itu saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ini, karena klik subscribe itu cuma 1 kali dan gratis. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.